Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Ini materi matematika kelas 10 peminatan ya. Nah, persamaan eksponen itu mempunyai berbagai bentuk. Nah, pertama kita akan bahas dulu bentuk A pangkat fx itu sama dengan A pangkat p. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya atau solusinya adalah fx itu sama dengan P. Ya. Nah, contohnya begini. 2 pangkat 3x itu sama dengan 2 pangkat 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau ada soal begini berarti ini kan A-nya udah sama, A-nya 2 ya. Berarti sudah sama, tinggal atasnya aja. Berarti ini adalah 3x itu sama dengan 6. Jadi x-nya sama dengan 6 dibagi 3, 2. Jadi HP-nya adalah 2 ya. Nah, untuk bentuk persamaan eksponen A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx itu sama dengan gx ya. Jadi atasnya itu sama dengan atasnya. Syaratnya nilai yang di bawahnya harus sama. Nah, contohnya gini. 2 pangkat 3x ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2x tambah 3. Nah, itu bilangan pokoknya atau basisnya udah sama 2, 2. Berarti langsung 3x ditambah 1 itu sama dengan 2x tambah 3 ya. Nah, 2x-nya pindahin jadi 3x dikurang 2x itu sama dengan 3 dikurang 1. Jadi ini x sama dengan 2. Jadi HP-nya adalah 2 ya. Nah, sekarang jika bentuk persamaan eksponennya A pangkat fx itu sama dengan B pangkat gx ya. Nah, penyelesaiannya itu didapat dengan melogaritmakan kedua ruas. Jadi ini A-nya beda, bawahnya beda, atasnya beda ya. Nah, berarti itu kita bisa menyelesaikannya dengan melogaritmakan kedua ruas. Contohnya gini. 2 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 10 pangkat 3x. Nah, ini kan bawahnya beda, atasnya pun beda. Jadi caranya yang di sebelah sini kita logaritmakan jadi log 2 pangkat 3x tambah 1 itu sama dengan logaritma dari 10 pangkat 3x. Nah, kalau pangkat ini kan sifat logaritma, kalau di sini ada pangkat, pangkatnya bisa ke depan. Jadi 3x ditambah 1 dikali log 2 ya. Itu sama dengan ini juga 3x-nya ke depan, 3x dikali log 10 ya. Nah, log 10 itu adalah 1. Jadi ini 3x ditambah 1 log 2 itu sama dengan 3x ya. Log 10 itu kan 1. Nah, sekarang x-nya pindahkan, berarti 3x dikali log 2. Jadi 3x log 2. 1 dikali log 2. Jadi ditambah log 2 sama dengan 3x. Nah, yang ada 3x-nya kumpulin, yang enggak ada itu logaritmanya juga dikumpulin. Jadi ini log 2 sama dengan 3x dikurang 3x log 2. Nah, terus
3x-nya kita faktorkan, jadi ini log 2 sama dengan 3x. 3x-nya keluar ya, berarti ini 1 dikurang log 2. Nah, berarti 1 log 2-nya pindahin ke sini, jadi log 2 itu per 1 min log 2 sama dengan 3x ya. Jadi x sama dengan, berarti 3-nya ke sini, jadi log 2 per 3 dalam kurung 1 min log 2. Nah, jadi HP-nya untuk soal ini adalah log 2 per 3 kali 1 min log 2. Nah, sekarang bentuk persamaan eksponen fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, ini kemungkinannya gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Kemungkinan kedua, fx sama dengan 1 dengan syarat gx-nya akan bernilai genap. Yang kemungkinan ketiga, fx sama dengan 1. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 1 pangkat dipangkatkan x kurang 1 sama dengan 1 ya. Nah, ini kemungkinan pertama, gx-nya sama dengan 0. Gx itu yang atas ya, ini gx. Berarti gx-nya x kurang 1 itu sama dengan 0. Berarti S sama dengan 1. Dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, x sama dengan 1 ini kita masukkan ke fungsi fx. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini memenuhi. Kemungkinan yang kedua, fx-nya sama dengan min 1. Nah, fx itu yang x tambah 1 sama dengan min 1. Jadi ini x sama dengan min 2. Nah, dengan syarat gx-nya akan bernilai genap. Nah, sekarang kita masukkan ke gx min 2. Apakah dia bernilai genap? Min 2 dikurang 1 min 3. Berarti tidak genap. Berarti ini tidak memenuhi. Syarat yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga itu fx-nya sama dengan 1. Berarti x tambah 1 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 0 ya. Nah, ini pasti memenuhi. Jadi HP-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1 ya. Nah, sekarang untuk bentuk persamaan eksponen A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx. Nah, jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B juga lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 1, A tidak sama dengan B, dan maka fx-nya sama dengan 0. Jadi yang atas itu sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 5 pangkat 3x tambah 1. Nah, ini kan nilai A dan B-nya beda. Terus lebih dari 1 ya. Terus, nah berarti penyelesaiannya adalah 3x tambah 1 itu sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 3. Jadi HP-nya adalah min 1 per 3 ya. Selanjutnya, untuk persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ya. Hx dan fx, hx, fx, gx ini suatu fungsi ya. Nah, jadi kemungkinan yang bisa terjadi itu ada 4. Pertama, yang atas sama dengan yang atas, berarti fx sama dengan gx ya. Yang kedua, hx-nya itu sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, hx-nya sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya
positif ya. Terus yang keempat, hx sama dengan min 1 asalkan fungsi fx dan gx-nya itu sama-sama genap atau ganjil ya. Jadi ada 4 kemungkinan ini. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 2 dipangkatkan x tambah 1 sama dengan x tambah 2 dipangkatkan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 ya. Nah, berarti kemungkinan pertama itu apa tadi? Kemungkinan pertama fx sama dengan gx. Berarti fx-nya yang atas sama dengan yang atas ya. Berarti ini kemungkinan pertama x tambah 1 itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikan, kita pindahin semua ke sana, berarti x kuadrat ini 3x dikurang x jadi 2x, 1 sama 1 habis. Jadi ini kita faktorkan x tambah 2 itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 2 ya. Itu kemungkinan pertama. Sekarang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua hx-nya sama dengan 1. Nah, hx-nya itu yang di bawah, x tambah 2 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 dikurang 2 min 1 ya. Kemudian kemungkinan ketiga hx-nya sama dengan 0 asal fx dan gx-nya keduanya positif. Nah, sekarang kemungkinan ketiga hx-nya sama dengan 0, berarti x ditambah 2 itu sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Nah, x min 2 ini kita masukkan ke fungsi fx dan gx. Jadi kalau masukkan ke fungsi fx-nya berarti f min 2-nya fx itu yang atas ya, berarti x tambah 1 min 2 tambah 1 jadi min 1. Fungsi gx-nya masukkan x-nya min 2, berarti x kuadrat min 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali min 2 min 6, 4 tambah min 6 itu min 2 ditambah 1 jadi min 1. Nah, sedangkan syaratnya itu asalkan keduanya positif. Nah, ini negatif. Berarti x sama dengan min 2 itu tidak memenuhi ya. Sekarang kita lihat kemungkinan keempat. Kemungkinan keempat itu hx-nya sama dengan min 1 asalkan fx dan gx-nya keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, berarti hx-nya tadi berapa? Hx-nya itu adalah x tambah 2. X tambah 2 itu sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 3. Nah, x sama dengan min 3 ini kita masukkan ke fungsi fx dan gx. Jadi f min 3. Nah, f min 3 berarti min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 itu min 2. Terus g min 3-nya x-nya masukin dengan min 3 ke fungsi gx. Berarti min 3 kuadrat 9. 9 ditambah 3 kali min 3 min 9. Jadi 0. 0 tambah ini 1. Berarti ini 1. Nah, syarat kemungkinan keempat tadi hx sama dengan min 1 asal fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, sedangkan kita peroleh ini genap, ini ganjil, berarti tidak memenuhi ya. Berarti yang x min 3 tidak memenuhi. Jadi HP-nya adalah tadi yang memenuhi x sama dengan 0, x min 2 tidak, x min
1 ya. Jadi jawabnya min 1 dan 0. Sekarang bentuk persamaan eksponen fx pangkat hx itu sama dengan gx pangkat hx. Nah, jadi pangkatnya sama nih ya. Itu kemungkinannya fx-nya sama dengan gx ya. Kemungkinan kedua fx-nya sama dengan min gx ya, dengan syarat nanti hx-nya bernilai genap. Terus kemungkinan ketiga hx-nya sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 1 dipangkatkan 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 5x dikurang 3 dipangkatkan dengan 2x pangkat 2 dikurang 8. Nah, ini pangkatnya sama kan? Berarti pangkatnya itu kita misalkan hx ya. Yang ini berarti gfx, yang ini gx ya. Nah, sekarang kemungkinan pertama, katanya tadi fx-nya sama dengan gx. Fx-nya berarti 3x ditambah 1 itu sama dengan 5x dikurang 3. Kita selesaikan. Berarti 5 pindah ke sini, 5x-nya berarti 3x dikurang 5x itu min 2x sama dengan min 3 dikurang min 1 min 3 dikurang 1 itu min 4. Jadi x-nya dapat 2 ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua itu fx-nya sama dengan min gx. Berarti 3x ditambah 1 itu sama dengan min 5x dikurang 3. Nah, ini kita selesaikan. Berarti 3x tambah 1 sama dengan min 5x ditambah 3. Pindahkan ya. Berarti 3x tambah 5x berarti 8x itu sama dengan 2 dikurang 1. 3 dikurang 1 2. Jadi x-nya sama dengan 1/4 ya. Nah, katanya tadi syaratnya hx-nya bernilai genap. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi hx ini. 1/4-nya itu kita masukkan ke fungsi hx. Hx-nya itu adalah 2x kuadrat dikurang 8. Kita masukkan 2 dikali 1/4 pangkat 2 dikurang 8. 1/4 pangkat 2 itu 1/16 dikali 2 jadi 1/8 dikurang 8. Berarti penyebutnya jadi 8 ini 1 dikurang 8 ini 64. Jadi jawabnya min 63/8. Nah, ini tadi syaratnya katanya hx-nya harus genap. Nah, sedangkan ini pecahan nggak genap, berarti ini tidak memenuhi ya. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu hx-nya sama dengan 0. Hx-nya tadi adalah 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi 2 jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi ini kita faktorkan. Jadi x min 2, x plus 2 sama dengan 0. Ya, dapatlah x-nya 2 atau x-nya min 2. Nah, ini ada syaratnya juga. Katanya fx tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan dulu x-nya 2 ke fungsi fx. Berarti 3 kali 2 6. 6 ditambah 1 7. Artinya tidak 0 ya. Berarti 2 ini memenuhi. Belum, yang ininya juga belum dimasukin yang gx-nya. 5 kali 2 10. 10 dikurang 3 7 juga. Nah, berarti 2 ini memenuhi. Nah, sedangkan min 2-nya kita coba. 3 kali min 2 min 6 ditambah 1 min 5. Tidak 0 kan? Berarti memenuhi. Yang gx-nya 5 dikali min 2 min 10 dikurang 3 min 13. Berarti ini juga memenuhi. Jadi HP-nya adalah
Tadi X sama dengan 2 ya. Terus ini enggak, berarti min 2 dan 2 HP-nya. Terima kasih.